Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang konsep politik dalam Al-Quran yang beranggota saya Tahtanida Aulia 2021-1582, Muhammad Rizal Rizkiawan 2021-1583, dan Azhar Aufa 2021-1584. Apa itu politik dalam Islam? Yaitu dari bahasa Yunani yang artinya kota. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata politik sebagai kebijakan, siasat, dan sebagainya. Cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah, yaitu menjelaskan bahwa dalam Al-Quran tidak ditemukan kata yang terbentuk dari akar kata sasa yasusu. Namun, ini bukan berarti bahwa Al-Quran tidak menguraikan soal politik, menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, membela kebenaran dengan segala konsekuensinya. Prinsip-prinsip politik dalam Al-Quran, yaitu amanah. Dikarenakan seorang politisi adalah pemegang mandat rakyat atau konstitusi di mana di dalamnya terkandung sebuah perjanjian atau pemilu, maka menjalankan amanah merupakan sebuah kewajiban yang dicantumkan dalam surat An-Nisa 58, yang artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Yang kedua yaitu keadilan, merupakan sebuah prinsip yang sangat ditekankan oleh Islam sebagai soko guru dalam bernegara. Keadilan harus dijalankan dengan kejujuran, ketulusan, dan integritas yang dijelaskan di surah Al-An'am 152, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan jauhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Kemudian yang ketiga ada musyawarah atau syuro. Musyawarah merupakan sebuah media mencapai hasil mufakat atau pengambilan jalan tengah. Dengan musyawarah, totalitas dan pengumpulan kekuasaan pada satu orang yang lebih berpotensi keliru dapat diminimalisir. Yang disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Perdamaian atau salam. Pada dasarnya Islam merupakan agama yang mencintai perdamaian. Jalan damai merupakan jalan yang selalu dipilih oleh Nabi sebagai terlihat dalam sulh Hudaybiyah. Meski Nabi harus menerima konsekuensi yang pahit. Disebutkan dalam surat Al-Anfal 61, yang artinya tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakal kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Selanjutnya yaitu ada kebebasan atau huriyah. Dalam kehidupan, manusia diharapkan pada konsekuensi dan bertanggung jawab. Itu meniscayakan adanya sebuah kebebasan dalam memilih setiap langkah kehidupan. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan
beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Yang terakhir yaitu ada kebinekaan dan kebangsaan merupakan hal yang niscaya, dan dalam konteks bernegara semua mempunyai hak dan kewajiban yang setara sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dalam Sunan Piagam Madinah, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, selanjutnya yaitu ada pandangan politik dalam Al-Quran. Bagaimana sih pandangan politik dalam Al-Quran ini? Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada umat manusia sebagai sumber hidayah ke jalan yang paling lurus dan diridhoi. Kedatangan Al-Quran untuk mengatur, mengarahkan, dan membimbing urusan manusia menuju dunia yang eksis dan akhirat yang sukses, sehingga tidak ada satu permasalahan pun yang ada di atas dunia bahkan akhirat kecuali sudah diatur oleh Al-Quran, tak terkecuali dalam dunia politik. Bahkan jauh sebelum terciptanya Al-Quran, alam ini sudah terdapat dasar politik dan etika yang harus dipatuhi dalam berpolitik sehat ala Al-Quran. Memasuki slide yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari pemaparan di atas adalah bahwa Islam tidak mengajarkan sebuah sistem politik tertentu yang melalui kitab Al-Quran menetapkan prinsip dan moralitas etika berpolitik dan bernegara, di antara adalah amanah, syuro, kebinakaan, huriyah, kemaslahatan, dan salam. Islam tidak mendoktrin sebuah bentuk formalitas sistem, tetapi menekankan esensi dan substansi dalam sebuah sistem. Dengan kata lain, bukan sebuah negara berlabel Islam yang dicita-citakan, tetapi sebuah negara yang mengandung nilai Islam. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.